yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Aqsa, para asatizah, para alim ulama, Bapak RW dan Bapak RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak Ibu yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpacu dengan waktu, Pak. Jadi saya berusaha pukul 10 berhenti. Itulah ukuran itu, Pak. Sekarang 9 tepat. Segala puji milik Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tahun ini ada manfaatnya buat kita semua, baik manfaat di dunia, apatah lagi manfaat di akhirat. Cuman saya sebelum menyampaikan kajian, ada dua permintaan saya, Pak, Bu. Boleh? Dalam memberi kajian ada dua pesaing saya, Pak. Ya. Pertama saingan saya anak-anak, kedua ibu-ibu. Itu saya kalah total, Pak. Satu anak-anak, dua ibu-ibu. Kadang anaknya diam, ibunya bising. Padahal dia sudah, orang Melayu cakap macam lidah berlebih. Di rumah bercakap, di tetangga mengumpat, sampai di masjid pun nak buat lagi itu. Kan tak dapat nak cakap lagi. Sampai di masjid tiba lah biar ibadah, jangan mengata orang, jangan berbual. Berhenti. Ini penyakit perempuan susah nak ubat. Sama dengan pengaruh 02 juga ni. Susah nasihat orang. Dan anak boleh diam? Sebab kita ngaji, bukan ceramah. Kalau ceramah senang, tak ada balik. Kau bayar, kau dengar, kau faham, kau tak faham, kau punya masalah. Ya kan? Itu ceramah. Selepak lepuk saya ulang. Kau faham, kau tak faham, up to you. Saya tak mau begitu, Pak. Saya mau, saya pulang, Bapak ingat, aku ingat ceramah Bapak itu kan. Itu yang saya mau. Sehingga kalau saya jumpa orang, kalau Bapak ni aku ingat ini. Ya kan, betul kan? Saat jumpa saya, aku ingat satu ini. Kalau Bapak ini kalau ngomong satu ingat ya. Itu yang saya mau tinggalkan. Tapi kalau lomba-lomba ngobrol kita nggak jumpa ini. Ibu susah Bu cari jumpa orang ganteng kayak saya, betul. Baik, saya mulai dulu. Inti Isra Mi'raj saya mulai dulu. Karena saya tengok dari tadi itu saya bilang sama Ustaz Amir, ini depan aku ni semuanya orang sembahyang, ini bukan main-main ni. Ini bukan preman semua ni. Ini orang sembahyang, ni kaji main-main harus sampai betul ni. Okey. Baik. Bu, Pak. Pada malam peristiwa Isra Mi'raj itu, Pak dengarkan baik-baik. Nanti balik rumah suami tanya, apa kata Ustaz? Tak dengar. Itu yang pang. Macam nak lampang ada juga tu. Begini kuat suara saya tak dengar. Ada dia berbual. Okey, maka saya ulang baik. Pada malam itu Rasulullah SAW tidur di rumah sepupu beliau bernama Ummu Hani. Ini saya angkat dari kitab Kisah Sul Mi'raj. Nah, Nabi tidur di sepupu beliau. Nah, Nabi tidur bukan macam tidur kita. Kalau kita tidur betul itu. Kalau Nabi tidur itu sleep chicken, tidur ayam. Di antara tidur dan bangun. Maka dijemputlah beliau oleh malaikat. Dibawa ke suatu tempat namanya Hijr Ismail. Saya kebetulan masih ada demam, sakit, badan lemah nih. Karena baru saja pulang dari Mekah. Ini pula satu.
Karena di Madinah dingin sekarang ya. Tadi kita saya ambil kapan berangkat lagi. Saya bilang saya satu bulan 10 ada tawaran. Dan tua-tua pun tawarkan juga, bolehlah. Baik, dibawa ke Hijri Ismail. Nah, di sini Pak inti Isra Mi'raj. Jangan tinggalkan kisah ini. Kalau mau sholat, kalau orang cerita Isra Mi'raj, tapi dia tinggalkan cerita ini, dia tidak akan menemukan inti tentang sholat nanti. Yakin saya katakan. Di sini ilmu sholat itu. Coba kita dengar Ustaz dulu ceramah, dibawa ke Hijri Ismail, dibedah kalbunya, kan itu ceritanya itu. Dibedah kalbunya, dibuang segala sifat-sifat yang busuk, yang buruk, sifat hasad, sifat dengki, sifat iri, sifat tamak, dibuang dari lubuk hatinya. Kan itu yang kita dengar. Betul Pak? Pertanyaan kita gampang Pak, mudah. Apakah beliau punya sifat itu? Wallah, tidak Pak. Beliau tak punya sifat hasad dengki. Bukan macam Muhammad sini Pak. Parah Pak. Awak beli mobil, dia beli penadol Pak. Betul. Kita beli mobil, dia beli penadol Pak. Mobil naik bukit, dia sesak nafas. Betul Pak. Bukan di sini Pak. Kalau di sini katanya sama juga lah katanya. Dibuang segala sifat hasad dengki iri. Pertanyaannya, ada nggak sifat itu beliau? Tidak Pak. Loh, ini apa ini? Nah, itu kan pertanyaan Pak, Bu. Ini saya mainkan sedikit pemikiran kita. Boleh saya tanya ibu-ibu? Boleh Bu? Sombong kali kau. Macam cantik ya kan? Aku udah tua Bu. Gak usah ragu lah. Boleh saya tanya Bu? Saya tinggal bilang boleh aja, susah kali. Oke. Kalau ibu dipanggil wali kota, saya ulang balik. Kalau ibu dipanggil wali kota, apakah ibu mandi dulu baru ketemu Pak Wali, atau ketemu dulu baru mandi? 40 saat dari sekarang, kelompok B. Mana Bu? Mandi dulu baru jumpa atau jumpa dulu baru mandi? Masih normal lah. Walaupun badan kita masih bersih, rasanya dari segi etika, dari segi adab, sebaiknya mandi dulu, ya Bu. Manusia menghukum zahir, Allah menghukum batin. Jadi mau ketemu Allah, bedah dulu kalbu itu. Kita dibalik Pak. Solat kau dulu, nanti jadi orang baik kau. Sampai kapan pun tak baik itu. Karena dibalik-baliknya. Karena dibalikkan. Kalau kita kan solat dah dulu, dipakainya ayat Quran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sudah salah pakai pula Quran. Kalau tahu. Saya kadang-kadang tersasul juga kasar bunyi dia tu. Betul lah. Bukan begitu Pak. Bersihkan hati dulu baru kita sholat. Kenapa? Nah ini kaedah Pak ya. Normal. Sesuatu yang baik, dia akan suka berada di tempat baik. Betul? Nah, terus saya jauh-jauh. Mana Pak Imam tadi? Pak Imam mana hilang? Ada? Oh, keluar dia. Ada penyakit Pak Imam kalau ceramah hilang dia. Ada? Bukan tadi yang protokol tadi? Oh, hilang itu. Oh ini imamnya. Oh, oke. Okay. Enggak, ini kan bila tadi itu. Oke. Sorry. Ini dia. Padahal ini satu kampung tuh saya di Pasar Banjar. Sudah terlambat air putih pula itu. Punya. Kan ada banyak lain enggak?
Sudah terlambat air putih pula. Memang nasib penceramah lah. Dari Singapura datang Pak, air putih. Ngeri kali ya Pak. Udah, terus tersantai aja Bu ya. Pak Imam orang baik kan? Baik kan? Oke. Tadi saya katakan sesuatu yang baik dia akan suka di tempat baik. Betul? Makanya kita ngaji. Pak Imam orang baik ya. Sekarang kalau saya ajak dia ke diskotik atau karaoke, mau nggak dia? Enggak, pasti nggak mau. Kenapa? Karena ini bukan tempatnya. Betul nggak? Tapi kalau seorang pemabuk, seorang penjudi, saya ajak ke karaoke, ke tempat apa? Judi, mau tak dia? Oke, sekarang kita balik. Seorang penjudi, seorang pelacur, seorang pemabuk, saya ajak ke masjid, mau nggak dia? Kenapa nggak mau? Karena ini tempat baik, dia orang nggak baik. Tunggu tobat nanti Pak cerita itu. Sabar Wak. Awak boleh lawannya. Dipikirnya ustaz kaleng-kaleng. Oke. Tapi kalau ustaz ni saya bawa, ustaz kita ke tempat majlis salawat, mau? Ustaz kita ke tempat majlis tilawatul Quran, mau? Kenapa? Itu tempat sama. Khusyuk itu baik atau tidak? Maka khusyuk itu akan datang di hati yang baik, hati yang bersih. Bapak ibu jangan pernah mimpi mengatakan aku khusyuk solat sementara hatinya kotor, hasad, dengki, iri semua. Nah, itu bohong, cerita buruk. Kalau dibilang khusyuk sebentar aja itu. Contoh apa? Saya ajak bapak datang ke rumah saya, datang ibu ke rumah saya kotor, rumah saya pengap, bau nggak enak, betah nggak rumah saya? Enggak. Ibu berusaha, Pak Ustadz minta maaf lah, saya ada acara Pak. Padahal nggak ada acara tuh, karena nggak betah. Sama. Allahu Akbar. Sementara hasad, dengki, iri masih bersarang. Khusyuknya datang, nggak betah keluar. Nggak betah dia. Tapi kalau saya ajak bapak ibu datang ke rumah saya bersih, wangi, pakai aircon lagi, tempat duduk tebal lagi. Ibu bilang, aduh Pak Ustaz, macam tak mau balik gini. Betah, sama. Kalau hati kita bersih, khusyuk itu datang, nggak keluar dia, betah, enak sholatnya. Makanya zaman dahulu, ada imam sholat, itu kubah masjid jatuh dia nggak sadar itu, bayangkan. Iya Pak, ada imam Pak dulu sholat, kubah masjid jatuh, nggak tahu dia. Imam sekarang, malu Pak. Jangankan kubah masjid, duit siling jatuh pun dengar dia. Ini betul Pak, ini bukan cerita main-main, betul ini. Duit siling jatuh Pak, tahu dia. Oh ini orang 1.000 ini kan. Nah, kalau ini 500 nih kan. Sayyidina Ali dipanah Pak, dicabut panahnya ketika sujud itu. Kenapa? Karena waktu itu dia khusyuk. Maka ilmu pertama, Bapak mau khusyuk sholat, bersihkan hati itu. Itu ilmu pertama Pak. Kalau masih bersarang hasad, dengki, iri, selagi itu cerita khusyuk, cerita teori aja Pak kita. Ada yang bilang sama saya, Ustaz ngomong enak lah, Senin dulu lah. Udah putih terlambat pula. Ustaz ngomong enak, saya mana bisa, kenapa? Saya dipitnahnya Pak Ustaz, saya dihinanya Pak Ustaz, saya dicacinya, saya diceritainnya Pak Ustaz. Mana tahan saya? Bu, saya tanya ibu boleh? Oke. Kalau saya lemparkan ibu dengan kotoran sampah, apakah sampah itu ibu simpan dalam tas ibu? Dibuang.
Kalau disimpan kenapa? Bau tak sibuk kan? Orang yang sedang menghina kita, orang yang sedang ceritain kita, orang yang sedang memfitnah kita, dia sedang membuang sampah kotoran hatinya. Masa dimasukkan ke hati kita? Ya busuklah hati kita. Jangan dimasukkan. Saya Pak, mungkin orang lama kenal sama saya ini. Salah seorang termasuk yang pendiri Mubalik Batam lah dulu, MDI namanya Pak. Wow. Tapi sampai sekarang Pak, tidak ada nama saya di Ustaz Batam. Entah kapan dipanggil rapat Ustaz Batam ini, tak tahu saya itu. Padahal saya pendirinya Pak itu. Kenapa? Karena tidak pandai menjilat Pak. Saya itu nggak pandai saya Pak. Oh suruh jilat-jilat tuh nggak lah. Ya enggak suka kau dengar, enggak suka kau mampus lah ke situ. Ya kemenakan tidak, saudara, bukan sekampung tidak. Masuk surga syukur kau yang masuk neraka, sana apa kau sendiri? Siapa suruh kau masuk neraka? Ya. Sampai ini orangnya masih hidup Pak nih. Saya mau ceramah minta izin polisi Pak. Batam dulu tanya dia. Ini orang yang ngurus saya dulu. Mau ceramah tangkap polisi. Ini orang masih hidup Pak. Mau ceramah, jangankan polisi Pak, orang Depak aja bilang ini. Kalau Pak Widya ceramah kami nggak datang. Ada orang masih hidup ini. Saksi ini selalu mendampingi saya dulu nih. Sampai, alhamdulillah Pak. Tahun 96 saya supir taksi Pak. Saya orangnya tidak malu-malu cerita. Tukang ojek pernah dulu. Salah satu penumpang saya orang Yaman, Syekh Muhammad Al-Kaq. Saya pusing kaset ceramah. Padahal ceramah saya Pak. Dia tanya, siapa yang ceramah ini? Bilang anak. Ya, ente? Ya, anak lah. Paten juga ente ceramahnya. Lumayan lah, bilang kan kayak gitu. Saya cerita dengan dia. Ente ada paspor? Tak ada. Bikin paspor? Bikin paspor. Sudah. Dia ajak ceramah Singapura. Saya pikir kita ngapain ke Singapura? Yalah. Duduk saya. Dia ceramah. Oh, Ustaz rupanya dia ni ya. Tahu-tahu dia bilang apa? Saya menjemput seorang ustaz terkenal. Awak pun tak tahu entah siapa awak. Dia sebut terkenal sekali. Beliau sahabat saya. Ini orang Yaman Pak. Baru saya kenal. Baik sama saya. Kita sama-sama ustaz di Batam. Beting. Sama-sama ustaz di Batam. Siku menyiku Pak. Saya bilang macam mana ni sekarang? Jadi enggak imam, enggak ustaz, sama semua. Banyak belutnya juga betul. Saya merasakan Pak. Akhirnya alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. 2004 saya dites oleh Majelis Ulama, lulus Pak. Dikasih KTP sana lagi. Tengok. Sampai sekarang Pak. Kemarin tahun lalu saya dipanggil lagi. Ya mau pensiun lah, umur 65 tahun. Dites Pak, lulus lagi. Lalu dibilang apa? Unlimited sampai mati kau ngajar. Tengok. Enggak ada pensiun lagi. Itu. Jadi kalau kita masukkan ke hati, busuk hati kita, ya biarin aja lah. Itu caranya Bu, Pak. Jadi siapa yang fitnah kita, siapa yang ngatain kita, biarin aja. Jangan masukkan ke hati. Kalau dimasukkan ke hati, busuk hati kita nanti. Itu aja kuncinya. Itu. Oke? Setelah dibedah kalbunya, apa yang dimasukkan 3. Mungkin saya bahas cuma 1 atau 2 lah. Sebab kalau panjang kali pun ceramah, besok pagi, soalnya pagi jam 8 saya harus ceramah di Singapura, di Masjid An-Naim 9.30 pagi. Jadi dari jam 6 saya berangkat. 9.30 saya di Singapura ceramah, 9.30. Nanti malam sebelum maghrib ceramah lagi. Jadi gak usah lama-lama, sama aja bayarannya itu. Ya kan? Panjang pun segitu, pendek pun segitu. Bukan kayak nelpon. Kalau nelpon ya makin panjang, makin jalan pulsanya kan. Awak ceramah udah tetap penelitian. Ya kan? Baik. Dimasukkan 3 Pak. Ke dalam dadanya. Ini yang penting. Pertama iman. Yang kedua ilmu, yang ketiga ihsan. Ini saya bahas sebentar saja ini, biar paham.
Pertama iman. Kenapa iman dimasukkan? Apakah Rasul kurang iman? Oh, beliau cukup imannya Pak. Karena ini dasarnya seseorang wajib melakukan sesuatu yang Allah wajibkan. Kenapa orang itu wajib sholat? Karena dia beriman. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Diwajibkan sholat bagi orang yang beriman menurut waktu yang Allah tentukan. Jadi wajib sholat itu bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Kecuali ada uzur syar'i, ibu-ibu paham kita datang bulan ya Bu ya. Kalau ibu-ibu datang bulan, bapak-bapak datang gilanya. Nah ini fokus iman dulu. Pak, Bu, mikrofon boleh hidup, kenapa? Lampu boleh hidup, kenapa? Aircon boleh hidup, kenapa? Karena ada sentrum. Betul? Sentrum itu tidak nampak. Membuktikan dia ada sentrum, hidup. Betul? Sama, iman itu pun tidak nampak. Dia perlu kepada bukti. Maka Nabi mengatakan iman wal amal qarinan, antara iman dan amal saudara kembar, tidak boleh dipisahkan. Membuktikan ada sentrum, hidup. Membuktikan ada iman, hiduplah amalnya. Nah kalau saya katakan ini lampu tak hidup, kipas tak hidup, tapi saya bilang ada sentrum, tidak mungkin. Ada dua kemungkinan. Mungkin sentrum tak ada, yang kedua lampunya rosak. Ya kan? Sama. Kalau ada orang Islam tapi tak sholat, dua kemungkinan Pak. Ya pertama mungkin imannya tak ada, yang kedua otaknya rosak. Nah, ini jangan marah, ini betul ini. Enggak cocok main kita di luar. Kalau yang begini-begini surau ini. Ya kan? Kalau ngaji. Ibu tu bilang mau muntah, untung dah tua itu. Okey. Gini. Pak Ustaz bilang kok otaknya rosak. Saya kasih tahu hadis Nabi. Nabi itu bahasanya lembut Pak. Kalau saya kasih tahu rahasianya keras itu. Apa kata Nabi? As-salatu fiddin kama sal ra'si fil jasad. Ini bagi orang yang tak mau sholat dulu lah, ceritanya dulu. Nanti baru pada orang yang sholat. As-salatu fiddin kama sal ra'si fil jasad. Sholat dalam agama, kata Nabi, bagaikan kepala dengan badan. Dengarkan baik-baik. Sholat dalam agama bagaikan kepala dengan badan. Orang tak punya kaki boleh hidup. Boleh kan? Orang tak punya tangan boleh hidup. Boleh. Orang tak punya mata boleh hidup. Boleh. Oh, presiden kita kemarin tak punya mata itu. Oh. Nggak punya kaki bisa hidup, nggak punya tangan bisa hidup. Tapi kalau ada orang hidup nggak punya kepala, bagaimana? Yang hidup lari. Artinya apa? Tidak mungkin ada orang hidup tanpa kepala. Ya kan? Kalau ada orang hidup tanpa kepala, itu hantu itu. Nabi mengatakan, sholat dalam agama bagaikan kepala dengan badan. Nah, kalau ada orang Islam tidak sholat, berarti ada badan nggak punya kepala. Siapa itu? Hantu itu. Itu satu. Kenapa bagaikan kepala? Itu pertanyaan Pak. Pertama, kepala letaknya otak Pak. Pikiran di sini. Nah kalau kepala nggak ada kan berarti Nabi bilang apa? Orang Islam tak sholat berarti nggak punya otak deh itu kan itu ya. Ya itu kan bahasa kasarnya, tapi Nabi bahasanya halus Pak. Cuma saya aja nggak kasar-kasarin. Kadang dikasarin pun senyum dia. Ya kan? Kalau ada ibu mengatakan saya kasar, alhamdulillah, memang saya keturunan orang kasar Pak. Bukan orang halus. Nah, kepala ini lambang marwah. Pegang tangan nggak apa-apa, pegang kaki oke. Kau jangan main kepala ya.
Jangan ya, akan marah kita karena ini lambang marwah. Nah, orang Islam tak sholat, tidak ada marwahnya apa? Di depan Allah, itu masalah. Oke, selesai. Ini kalau saya cerita lah. Seandainya saya bilang, saya tidak mau bilang pejabat, nanti salah paham semua, penyanyi aja lah. Bukan, kadang-kadang. Saya pun jaga ini, nggak mau saya. Selalu begini saya ceramah. Ini satu nih, bukan padahal nama begini hobi. Bukan, serba salah jadi kan. Padahal, makanya tak ada kata gitu. Dan saya mau begini aja dari tadi itu. Tahan terus. Iya. Ya, bertahan-tahan itu. Ya, takut saya disangka kampanye. Ya kita yang pakai otak sehat aja lah. Iya kan? Mana yang bagus sudah jalan. Ya, nomor satu penting kita pikirkan, gitu ya. Ada persatuan. Ya, itu udah. 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 Begini. Siapa penyanyi yang terkenal? Saya tidak ada yang kenal penyanyi soalnya. Oke lah, Rhoma Irama. Kalau saya bilang saya kenal sama Rhoma Irama, Bapak tentu ragu. Apa iya ya? Karena itu pengakuan saya kan. Tapi kalau Rhoma Irama yang bilang saya kenal Ustadz itu, orang nggak ragu lagi karena dia ngomong. Kan gitu. Sama. Orang Islam Pak, orang Islam nih, walaupun nggak sholat, coba tanya dia. Kau beriman kau? Beriman lah. Tengok. Darah tingginya mau naik itu. Beriman kau? Langsung begini dia. Jadi kau tengok apa? Tak beriman aku. Ngamuk dia. Coba buka Quran. Dia tak pernah sholat. Sholat tidak, puasa tidak, raya mau. Buka Quran. Apa kata Allah? Surah Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu, berapa banyak di antara manusia berkata, amanna billah, aku beriman pada Allah, wa bil yaumil akhir, aku beriman pada akhirat, wa ma hum bimu'minin, sebenarnya dia tak beriman. Itu kan Allah yang bilang. Kenapa dia ngaku? Allah tahu. Kalau PRT boleh kau bohongi. Ya kan? Pak Lurah boleh kau bohongi. Tapi Allah nggak bisa dibohongi. Itu. Banyak Pak. Ditanya, Bapak tanyalah nanti kawan-kawan yang tak sembahyang tuh. Bro, kau kan tak sembahyang kau. Ya kenapa rupanya? Nanti kalau di akhirat, kira-kira kau mau ke surga atau ke neraka? Jawabannya apa? Surga lah bro. Kita tak main lah neraka. Macam bapaknya panitia surga itu. Macam dia pintu surga itu. Ya, dia tak sholat dia tuh. Betul Pak. Kadang udah ketawanya gitu lah, orang tak ada otaknya gitu lagi. Kan nggak masuk akal cerita itu. Dia nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran. Tanya, nanti di akhirat kemana kau? Surga lah. Sombongnya tuh. Malaikat yang kiri kanannya ada kan? Mau muntah itu. Mau muntah malaikat. Weh. Nggak mengerti ilmu itu. Mbak, saya kaji lagi di sini aja dulu. Iblis Pak, 8.000 tahun sujud pada Allah. 8.000 tahun Pak, sujud pada Allah. Namanya Izazil. Saking dekatnya dengan Allah, dimasukkan ke surga. Karena dekat Pak. Ada kawan saya gitu juga. Saking dekatnya dengan wali kota, dapat proyek dia. Itu biasa itu. Ya, kan ada ustadz dekat wali kota suruh ceramah. Ada ustadz tuh, kalau pada Ramadan ada dipanggil ustadz karena dia pandai dekat. Awak tak pandai, nggak panggil lah tuh. Ya gitu.
Tak salah itu. Nah, dalam surga, sini Pak persoalannya. Allah menciptakan Nabi Adam. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah mengatakan, "Hei malaikat, sujud kepada Adam." Seluruh malaikat sujud. Yang tak mau sujud iblis. Berapa kali iblis tak sujud? Sekali Pak. Cuma sekali Pak. 8.000 tahun dia sujud. Sekali Pak dia tak sujud. Cuma sekali pun dia tak sujud. Apa kata Allah? Wa kana minal kafirin. Sungguh engkau termasuk golongan kafir. Bayangkan itu. Cuma sekali tak sujud, kafir kata Allah. Tetangga saya 1 hari 5 kali tak sujud, dibilang kafir, mengamuk. Kan memang tak ada otaknya. Nah ini yang ngomong betul-betul Pak ini. Cocok dengar, nggak cocok main kita. Ya kan, iya kan? Iya. Padahal ceramah dokter orang ketawa tuh Pak, bayangkan. Kan memang nggak ada pikirannya. Iblis nggak sujud dalam surga Pak, keluar kata Allah. Keluar. Dan sudah dalam surga nggak sujud, keluar tuh. Dia belum masuk surga lagi. Nggak sujud, mau masuk pula dia. Kenapa nggak lucu aja? Mana lah otak kau ini bilang. Yang dalam surga tak sujud dikeluarkan. Kau belum masuk, cok. Wah, belum masuk nih. Kapun doang sama. Kalau orang Padang bilang nan di dalam di keluar, wang di luar ke masuk dalam. Kama banang tuh. Kare kaji ustaz mai kare. Dah cocok lego pakai kau. Kadang payah Pak. Dalam surga itu sebabnya kenapa sholat itu 17 rakaat. Itu kaitannya dengan surga neraka ada. Kata ulama, sholat itu 17 rakaat bukan angka betulan, itu bukan angka kebetulan, tapi betul. Pertama sholat dikerjakan Nabi, sholat apa? Sholat zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa? 4, 8. Oke? Zuhur dan asar itu sirkan suaramu, pelankan sikit. Kenapa? Karena engkau sedang mengetuk 8 pintu surga. Maghrib 3, Isya 4, jumlah 7. Zaharkan suaramu, kata kitab fikih, kuatkan sedikit. Kenapa? Karena engkau sedang berlindung pada 7 pintu neraka. Tinggal 2 subuh, 1 rakaat pengampunan dosa siang, 1 rakaat pengampunan dosa malam. 17 rakaat, 8 pintu surga telah engkau ketuk, 7 pintu neraka engkau berlindung, siang malam minta ampun. Mati kau, datang orang, semoga masuk surga. Masuk, kenapa? Karena dah hari-hari diketuk pintu surga. Ini tak pernah ngetuk, mau masuk pula dia. Enak dia aja kadang-kadang. Pantun pula tu ada tuh kawan saya. Sembayang, enggak sembayang. Suami tak sembayang, istri tak sembayang. Ada dalam kamar pantun pula tu. Apa dia bilang suaminya? Jalan-jalan ke Bandar Hulu, jangan lupa petik Kemboja. Kalau mama mati dahulu, tunggulah kanda di pintu surga. Oi, kambui. Bau apa jawab aja. Kalau mama mati dahulu, tunggulah papa di pintu surga. Kalau malaikat boleh jawab, dia jawab tu. Sayur nangka, biji kimiri, sudah tua bangka, tak sadar diri. Habis kita di sini. Tuh, saya malah menyampaikan fatwa Pak. Tidak usah lah, nanti pingsan Bapak nanti. Kami santai dulu. Oke, yang kedua lah ilmu. Kalau iman ini tidak lambat, nanti banyak yang sakit hati nanti. Ya. Pak Iman itu ada fatwa Arma'in, 2 tanah haram tuh, tajam Pak. Masalah lain kali lah, saya sampaikan. Undang lagi lah maksudnya itu. Oh ya, aku pandai cari makan Mas. Yang kedua ilmu dimasukkan. Ini ilmunya Bu. Rasulullah berangkat
Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di setiap langit itu dia melihat gerak-gerik solat para malaikat. Ada yang rukuk saja, ada yang sujud saja, ada yang iktidal saja. Lalu beliau berkata dalam hati, alangkah indahnya kalau umatku solatnya, ibadahnya meliputi gerak-gerik ibadahnya malaikat. Dikabulkan oleh Allah. Maka solat kita ada rukuk, ada sujud, ada iktidal. Nah, saya ingin jelaskan apa ilmunya di sini, penting. Sesampainya beliau Sidratul Muntaha, Mustawa Raf-Raf, bertemu dengan Allah, beliau kagum melihat tempat itu. Dalam kitab Syaikhul Mi'raj dikatakan kagum beliau. Tak dapat membilang apa. Saking cantiknya tempat itu tak bisa ngomong bu. Saking indahnya tempat itu tak bisa ngomong. Macam bapak-bapak ni kalau nampak janda cantik bu, mana bisa ngomong dia, diam aja. Itu tak bisa ngomong tu. Ada apa saya bilang cantik itu selesai? Enggak. Ya. Rasul kagum, tak bisa ngomong. Jatuh tetes air kena lisan beliau. Lalu lancar beliau mengatakan apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Selamat sejahtera, penuh berkah, penuh keagungan Engkau wahai Allah. Itu yang kita rekam dalam salat. Assalam at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera engkau Nabi yang penuh berkah. Nah, Nabi tak lupa kita wah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan selamatkan jugalah hamba-hambamu yang soleh. Itu Nabi Pak, dia tak lupa kita. Kadang-kadang ada juga Pak, ni mau pemilu ni, ni banyak ni, semua ingat kita ni. Nanti kalau dah jadi lupa, tapi Irwansyah enggak. Jadi dia bantu berapa tadi? 200 juta. Dia udah lama tu. Berapa periode dia? 2, 3 aja. Ada 20 tahun berarti betul itu. Dia kalau tak betul 5 tahun aja tu. Kalau sampai lama 20 tahun berarti dah betul itu dia. Saya kalau lama dia tahu. Saya kenal beliau waktu beliau dulu dia ketua pasaman masalahnya dulu. Ya, dulu. Orang awak itu. Ya. Lalu Rasul bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, lalu diakui oleh Allah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada mengatakan itu malaikat. Okey. Ilmunya apa di sini? Ada dialog antara Allah dengan Rasulullah di luar cerita salat. Dari dialog ini ibu bapa akan mengetahui yang disebut hakikat ibadah. Jadi kalau ada orang bertanya apa itu hakikat ibadah, jawabannya pada dialog ini. Allah mengatakan, ya Muhammad, aku beri gelar Adam dengan gelar Abul Basar, bapak seluruh manusia. Aku bergelar Musa Ibrahim dengan gelar Khalilullah. Aku beri gelar Musa dengan gelar Kalamullah, yang berkata-kata dengan Allah. Aku beri gelar Ismail dengan Zabihullah, orang yang mengorbankan nyawa kepada Allah. Dan aku beri gelar Isa dengan gelar Ruhullah. Sekarang engkau ya Muhammad, apa gelar yang kau mau? Mau PhD, SA, MBA, tinggal ngomong aja. Nah, jawaban Rasul apa? Jawabannya inilah yang jangan kita lupakan dalam rangkaian ibadah. Apa kata Nabi? Ilahi. Wah, ini kan satu lagi dia payah aja. Kebiasaan deh. Susah awak jadinya kan. Enggak sengaja ya. Ilahi, wahai Tuhan, engkau yang kusembah. Anta Rabbi, engkau yang ciptakan aku. Waridokal matlubi, aku hanya menuntut keridhaanmu. Inilah hakikat ibadah. Kalau ditanya orang, ibu naik haji kenapa? Aku hanya menuntut ridha Allah. Ibu umrah kenapa? Ridha Allah. Ibu solat kenapa? Ridha Allah. Selesai. Banyak juga orang, ini pengalaman Bu, Pak, saya minta maaf Pak, dinasihatilah. Ini saya nasihati juga. Ibu-ibu kalau umroh, berapa uang umroh sekarang? 30 juta. Ya Bu ya, 30 juta Bapak cari susah.
Ibu berangkat alhamdulillah. Tapi kalau muncul sifat riak, itu berbahaya itu. Tahu riak bu? Pamer, selfie sana, selfie sini, menunjukkan dialah yang berangkat umroh. Ketika ibu pamer, ketika ibu riak, ingat ibu bukan sedang beribadah, tapi sedang buat haram jadah. Betul dikatakan. Karena riak itu dosa bu, riak itu maksiat. Kalau ibu umroh tapi riak, berarti ibu bermaksiat dalam ibadah. Pikir ibu buat ibadah, padahal ibu buat haram jadah. Masa sampai dikomplain masjid, imam masjid itu. Hanya orang Indonesia itu yang selfie sambil tawaf selfie. Kadang-kadang, tapi bukan jemaah saya lah. Saya kalau jemaah saya bilang konten-konten mau selfie nanti selepas tawaf saya bilang kau mau sampai sore kau selfie, selesaikan satu. Karena tawaf itu rangkaian ibadah. Ini selfie sampai berputar-putar tak kemana ini. Padahal berpaling dari Ka'bah udah batal nanti. Itu hati-hati. Hati-hati. Ya. Itu ilmu. Banyaklah ustaz sini belajar ilmu. Ya. Cuma saya kasih tahu, ibu-ibu sekalian, amalun qalil fi ilmi khairun amalin katib jalil. Amal yang sedikit pakai ilmu lebih baik dari amal yang banyak tak ada ilmu. Baik, saya langsung masukkan kepada yang ketiga, yaitu ihsan. Jadi kalau kita sholat, pertama ilmu, iman karena iman. Yang kedua ilmu. Saya tak jelaskan masalah ilmu dan sudah jelas bapak ibu tentu paham. Ya. Cuma kadang-kadang banyak juga yang salah. Belajarlah, tak apa-apa. Ini bukan tempat untuk menjelaskan tentang ilmu, dengan waktunya barangkali. Yang ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa wal yara. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tak mampu melihat Allah, yakin Allah melihat kamu. Maka ilmunya ada tiga. Ini tiga, tidak ada hubungan dengan pemilu ini. Nah, ini harus dijelaskan juga. Ya kan? Satu disebut rukun kauli. Jadi kalau orang sholat, dia cuma terfokus pada rukun 13, tapi tidak membawa rukun yang 3, sholatnya rosak apa itu. Sebab dalam sholat itu bicara sah itu rukun 13 Pak. Cukup syarat rukun sah. Kita kan bukan cerita sah atau batalnya. Allah terima tidak sholat kita, itu masalah yang penting. Maka rukun yang 3 ini Pak yang penting. Pertama, rukun kauli. Setiap ucapan kita dalam sholat, Fatihah, apalagi sholawat, itu namanya rukun kauli. Nah, setiap rukun kauli harus berkeyakinan Allah bersifat as-sami', Allah mendengar. Apa yang ibu katakan Allah dengar. Jangan coba-coba baca dalam hati, karena itu rukun kauli. Fatihah tidak boleh baca dalam hati. Dalam hati baca batal itu. Mesti dilafazkan, minimal didengar oleh telinganya, makruh didengar telinga orang sebelah. Tuh. Saya pernah uji orang Islam baca Fatihah Pak. Rata-rata ya saya tak mengatakan salah, tapi kurang tepat. Contohnya apa? Saya selalu tanya, coba baca Fatihah bagaimana kalau kau sholat. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah. Macam itu tuh. Iya. Berapa tahun? Dari dulu lah, dari dulu. Tengok berapa salahnya. Baris bawah ya mati. Panjang lah itu, panjang itu. Kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, yang betulnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kan ada urut gitu. Ini dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Tidak enak, Bu. Coba ya, ibu pakai, bapak coba amalkan. Gunakan kaidah tajwid bahasa Melayu, Pak. Enak. Kalau bahasa biasa enggak enak. Ma, ada sih.
Mau makan, lapar. Nggak enak. Tapi kalau gunakan ada panjang pendek, ada nasi. Nah kan 2 harkat tuh. Kenapa? Lapar. 3 harkat. Apa kata isinya? Ada. 4. Kan enak. Tapi kalau nggak ada harkat gimana? Ada nasi? Ada. Mau makan? Lapar? Ada. Nggak rame ini. Istri tanya, abang, iya ada duit. Kan enak begini. Bang ada duit. Tak enak begini. Ya kan? Abang, ada duit. Kalau pergi kol-kolah bu, ada duit. Si abang bilang ada. Mau berapa? Kan enak. Jadi jangan lari baca salawat, rata-rata salah. Saya tengok orang baca salawat, Allahumma salli ala, Allahumma salli. Dari mana pada Allahumma salli ala? Shotnya nggak ada sabdu sih. Mana ada sabdu sih? Ya kan? Tanya Pak Imam kita. Allahumma salli. Jangan Allahumma salli. Udah tua-tua tak paham tuh. At-tahiyatul rata-rata salah. Kalau Fatihah kita jaga, tasawuf akhir pun dijaga. Ilmu. Yang kedua rukun fi'li, perbuatan, ruku, sujud, i'tidal. Yakin pada Allah sifat al-basir, Allah melihat. Ibu ruku Allah lihat, bapak sujud Allah lihat. Rukun ketiga apa? Rukun qalbi, hati. Allah tahu, Allah bersifat al-alim. 3 rukun ini di bawah. Bapak Ibu sekalian, minum lagi saya. Pentingnya sholat apa? 1, Pak, Bapak besok bawa duit 1 koper. Halo. Halo. Sebentar ya. Nanti main-main lah, sebentar ya. Bapak ibu bawa duit 1 koper, pergi ke bank. Orang bank tanya, ada apa bu? Mau nabung. Kira-kira orang bank tanya apa pertama sekali? KTP ada. Tolong KTP bu, betul lah? KTP tanya dulu bu, bukan berapa uang ibu. Bu, KTP tidak ada. Aduh gimana ya? Ditolak. Tolak, nggak ada KTP. Ibu, ini cerita lurus pak, bukan kalau tempat tembak, enggak. Cerita lain itu cerita Jokowi itu tempat tembak, enggak usah tuh. Bohong-bohong, itu cerita Jokowi, enggak itu. Ya utang berutang, enggak lah. Bapak ibu bikin SIM, kantor polisi. Pak, mau bikin SIM. Ditanya apa? TP juga dulu. Masuk rumah sakit, ditanyanya apa? KTP. KTP inilah menentukan bapak orang mana. Bak bedanya nggak ada orang Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand sama. KTP bedakannya tuh, ada orang Indonesia nih. Kecuali saya 3 apa KTP saya. Malaysia ada, Singapura ada, Indonesia ada. Mati kau silakan. Pak ya, 3 dulu pak. 1 sudah saya buang, 1 Malaysia saya tak mau lagi. Saya kasih dia, tak mau saya bilang. Tinggal 2 lagi. Singapura sama Batam. Ini sering tempat saya Singapura nih. Ke rumah saya. Jelek-jelek ada rumah Singapura sendirian di Singapura. Jangan ibu bilang pelan sih. Bapak tuh ada bini Singapura, enggak ada. Nanti tanya, ulah orang dia curiga aja tuh. Bini saya di Batam. Dan biar tahu dia, curiga aja kadang-kadang curiga tuh. Oh, bapak bini Singapura 1, Batam 1 tuh. Enggak, 1 aja bu di Batam. Nah, oke, masuk rumah sakit KTP juga. Kalau enggak ada KTP enggak lancar, sama bu. Kita kalau buat sedekah, buat zakat, buat apapun, pertama tanya sholat bu. As-sholat apa? Awal yuhasabu abdun yawmal qiyamah sholat iza saluhat amalu
Wa iza fasadat sayur amalu. Yang pertama Allah tanya solat. Kalau solatnya ada, yang lain diterima. Kalau solatnya ditolak, yang lain ditolak. Kalau dunia KTP, kalau di akhirat solat. Jadi kalau ibu bapak tidak solat, berarti nggak punya KTP di akhirat nanti. Matilah kau. Wah betul lah. Saya cuma kasih tahu aja. Mau dengar, tak mau dengar nggak salah kau. Ya saudara bukan, gunakan bukan. Jajok lo agak-agak. Agak tahu lelok juga lah ya. Kadang-kadang Pak, ada orang awak sekolah. Awak petang ke Piaman Pak. Ambo orang Melayu Pak, tapi jangan mengecek Pak Piaman jale dok saya itu. Basobo bawa Piaman Pak. Tahu bawa Piaman Pak. Dia sedang bakacau Pak. Bakacau. Kaliannya kacau. Baru tahu kacau. Saya tanya dia, kacau bentuk berubah je bang. Kacau bagus tu. Di mana ada baru aku berubah. Rupanya baru apa nak mau berubah sampai gini. Kalau apa nak mau perubahan Pak, sama je baru aja. Kan itu model tu Pak. Kok baru ya nak ada perubahan Pak. Dari dulu sampai gini Pak. Baru tak baru Pak. Jadi ilmu itu dipakai Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dia enggak sholat, nah itu masalah berat Pak. Oke, satu lagi. Saya enggak kerja di SPBU. Si Amir ini, Ustaz Amir kerja SPBU. Saya kan enggak kerja sana, tapi saya dekat sama dia, dekat. Saya tengok dia nuangkan minyak ke mobil, saya pun tuang juga. Saya tengok dia nyapu, saya pun nyapu juga. Artinya apa yang dia buat saya tolong juga lah. Kira-kira dia ada gaji, saya ada gaji enggak? Enggak. Kenapa saya enggak ada gaji? Karena saya enggak terdaftar sebagai karyawan. Betul? Sama. Bapak baik macam mana pun, ibu baik macam mana pun, kalau enggak ada solat berarti belum terdaftar. Itu masalahnya, bro. Itu masalah tuh. Maka saya katakan, saya minta maaf lah. Ini penutup nih, closing statement. Kita ini kadang-kadang kalau KTP tinggal risau Pak. KTP tinggal risau, sholat tinggal dengan risau, kan tak ada Pak. KTP, handphone tinggal risau dia, tahan dia balik lagi tuh Pak. Sholat tinggal dia tak tahu macam enteng aja dia, macam tak ada masalah. Saya pernah nangis Pak. Nangis saya. Apa? Saya mau berangkat waktu itu mau kemana lupa saya. Tapi ke luar negeri lah. Udah dipanggil Pak saya. Penumpang mau segala naik. Ingat, saya mau kejar Pak. Lari-lari Pak. Canggih itu kan panjang tuh. Sesak napas saya berlari Pak. Sampai di pesawat. Mas saya penumpang terakhir Pak. Terus saya bilang kan, berlari saya Pak, takut ketinggalan. Sampai duduk saya langsung jatuh air mata saya. Saya nangis bukan karena saya penat, bukan. Cuma saya pikir gini, ya Allah, gara-gara takut tinggal pesawat, sesak napas aku. Berlari ya Pak. Tapi aku kadang-kadang azan dah manggil-manggil tak takut tinggal sholat, itu saya heran. Tak pernah takut tinggal sholat, tinggal pesawat saya takut. Nah, situlah sadar saya, waduh, kacau kita ini. Bapak-bapak nih Bu, biar tahu. Kalau janda yang panggil Bu, cepat datang itu. Betul? Betul. Kalau janda yang manggil, abang, datanglah ke rumah, berebut datang. Janda yang manggil berebut datang. Allah manggil, ya Allah sholat. Allah panggil datang ke rumah, enggak datang-datang, rumah dekat. Rumahnya dekat masjid, enggak datang-datang tuh Allah panggil. Janda yang manggil datang dia. Kan dah ada otak itu. Orang geram juga waktu. Sudah tua-tua mau jadi apa lagi kita.
Ya kan? Janda manggil datang di cepat. Allah manggil tak datang dia sampai sekarang. Ini kan keterlaluan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari dalam rangka peristiwa Isra Mi'raj ini, salat terutama, Ustaz, bagaimana ilmu salat? Gampang, Pak. Ini saya kasih tahu. Ilmunya gampang ya. Bu, kalau suami ibu biasa sarapan, nggak usah disuruh dia pagi-pagi mesti mau sarapan, betul enggak? Karena sudah kebiasaan. Kalau suami tak biasa sarapan, dikasih sarapan juga nggak mau, ya kan? Sama, orang kalau biasa sholat subuh, dengar azan dia pasti sholat itu, karena udah kebiasaan. Tapi kalau tidak biasa sholat, azan lah kau, adapkan mikrofon ke rumah dia, pura-pura nggak dengar dia tuh, padahal nggak biasa. Sekarang caranya bagaimana merubah kebiasaan itu aja. Dipaksa itu, dirubah 2 minggu itu. Kata Nabi, tantangan pertama apa? Dia tak biasa sholat Pak subuh, dipaksa Pak. Kata Nabi, hati-hati, ada 2 cobaannya. Pertama, buang angin. Dalam kitab gitu, diriwayatkan dikatakan buang angin, ambil udhu, baru mau sholat, Allahu Akbar, kentut dia. Baru rakaat kedua, kentut lagi dia. Nah, hati-hati. Kadang-kadang ibu bapak ada, capek ah. Kok nggak sholat mak? Macam mana mau sholat? Kentut dia terus katanya. Setan bertepuk lah itu. Merdeka, salam merdeka, ya kan? Gemoy. Kan gitu. Sorry ya. Kayak gitu. Iya. Mau kentut, kata Nabi, teruskan 2 minggu Pak. Nanti dia biasa tuh. Yang kedua, nggak buang lagi, cuman curiga, bersih nggak ya? Aduh, kayak nggak bersih nih. Kata Nabi, teruskan sholatmu, setan lagi mengganggu engkau. Itu sebulan tuh biasalah. Itu lentahan aja tuh. Jadi robah kebiasaan itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Tadi penceramah cilik asal berpantun saja, yang tua tak berpantun rugi juga. Ya kan? Sebelum nanti doa minta Pak Imam lah. Ya kan? Masa awak sendirian aja, biar berkah. Saya tutup dengan pantun, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jalan-jalan ke rumah Pak Dola, singgah dulu rumah Pak Rosli. Kalau ada ceramah yang salah, tolong jangan lapor polisi. Allah wabarakatuh.